Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita intro dulu ya. Seperti yang kita lihat di intro, bahwa saya yang bernama Jonah Lomuan Siregar, Direm 2019-03-02-10, kelas 5 STKA 1. Kali ini saya akan membuat video soal UAS. Oke, yang pertama, silahkan buat sebuah proposal penelitian di mana dalam proposal tersebut menceritakan kelemahan sistem yang lama dan buatkan solusi dari kelemahan tersebut. Oke, untuk judulnya adalah menanam pohon sawit yang betul atau yang benar. Yang pertama, sebelum kita menanam sawit, kita harus melihat tanahnya, apakah itu pantas untuk pohon sawitnya atau enggak. 2. Setelah itu, kalau kita sudah tahu kalau tanahnya itu cocok untuk pohon sawitnya, barulah kita bisa menanam sawitnya. 3. Setelah itu, cari tahu berapa hektar kah tanah itu. Kalau kita sudah tahu, ya otomatis kita sudah tahu berapa banyak pohon sawit yang mau kita tanam. 5. Oke, untuk tanah 1 hektar itu muat sekitar 40 batang. Dan untuk ukurannya adalah 8x9 untuk pelepah panjang, dan untuk pelepah pendek itu sekitar 5x5. Dan untuk mengatasi permasalahan sawit yang tidak tumbuh, kita harus menyemprot dengan racun yang sudah direkomendasikan ke samping-samping pohon sawit, agar supaya akar sawit tidak susah mencari makanan untuk kehidupan pohon sawit, minimal 1 kali per bulan supaya pertumbuhannya dapat dinikmati. Oke, 2. Sebutkan langkah-langkah metode dalam pengumpulan data dan berikan contohnya. Oke, untuk metode pengumpulan datanya ada terbagi 3, yaitu 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Studi pustaka. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu per satu. Yang pertama adalah observasi. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung objek penelitian. Kegiatan yang dilakukan adalah mengamati secara langsung terhadap proses dari pemesanan produk tersebut. Di dalam observasi ini yang kita lakukan adalah setiap orang yang mau memesan, kita harus mengamati dengan secara langsung terhadap proses dari pemesanan produk tersebut. 2. Wawancara. Metode wawancara merupakan sesuatu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan komunikasi langsung dengan pihak yang berwenang dan yang terkait. Di dalam wawancara ini, yang kita lakukan adalah setiap komunikasi langsung dengan pihak yang berwenang dan yang terkait. Contohnya, kita setiap yang mau wawancara dengan orang yang mau memesan produk kita tersebut, kita harus berkomunikasi dengan langsung. Kita harus berkomunikasi langsung dengan pihak yang berwenang dan yang terkait. Studi pustaka. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain melalui jurnal ilmiah. Di studi pustaka ini yang kita lakukan adalah oleh peneliti lain melalui jurnal ilmiah. Contoh untuk langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah dalam sistem informasi
pemesanan produk Outlook berbaris web. Oke, lanjut. Nomor 3, buatkan sebuah kuesioner dari sistem yang lama dan yang baru. Oke, untuk yang pertama, sistem yang baru. Berdasarkan dari hasil analis sistem yang lama yang dilakukan, maka diusulkan sistem baru yang dapat membantu survei untuk melakukan penelitian atau survei secara online, hingga surveyor tidak perlu mencetak dan menyebarkan kuesioner secara manual. B. Dari sistem yang lama, pengumpulan data dengan kuesioner masih menerapkan sistem manual. Kuesioner yang sebuah selesai dibuat kemudian dicetak untuk kemudian dibagikan satu persatu kepada responden. Hal ini menjadi masalah karena untuk mencetak kuesioner dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang membuat dompet kita kritis. Apalagi ketika penelitian membutuhkan sebuah jumlah responden yang sangat besar dan waktu yang dibutuhkan untuk menyebarkan kuesioner juga banyak, karena penelitian harus mendatangi satu persatu responden dan menunggu kuesioner tersebut sudah diisi dan belum lagi kuesioner hilang dimakan rayap atau tercecer. Dan berikut gambar proses bisnis dari sistem yang lama. Oke, 4. Jelaskan langkah-langkah bagan di metode penelitian waterfall atau setiap tahapannya dan berikan contohnya. Tahap yang pertama yang dilakukan adalah observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap informasi. 2. Mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan dengan dipakasi segala permasalahan. 3. Menentukan permintaan pemakaian sistem informasi. 4. Memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik. 5. Menentukan perangkat keras atau hardware. 6. Merancang sistem informasi baru. 7. Membangun sistem informasi baru. 8. Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Yang ke-9 ialah memelihara dan melakukan perbaikan sistem informasi baru memelihara dan melakukan perbaikan sistem informasi baru bila diperlukan. Oke, untuk contohnya adalah pengembangan sistem informasi. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya duluan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.